Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa qul alhamdulillah سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله القائل في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. المكرمون والمكرمات صائم صائمات جماعة مسجد جامع قرية طيبة إن شاء الله calon-calon ahli surga amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan segenap IKM Masjid Jami' Qaryah Thaibah, akhina fillah hada ilallah Al-Mukarram Ustaz Ashkafu Adi LCMA, dan tentu para ustaz yang lain yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, namun insyaAllah tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah kepada mereka semuanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan tentang ayat yang tadi Al-Fakir baca, ya ayyuhalladzina amanu, dari sisi tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu, di dalam Al-Quran lebih kurang Allah sebutkan 89 kali. Ya, kalau kita lihat secara nahwunya, ya yaitu harfun nida lil ba'id atau lil tanbih, memanggil yang jauh, tanbih perhatian. Ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada kata huruf ha, yaitu harfun tanbih. Artinya ketika diucapkan kalimat ya ayyuha, maka dengarkan, far'aha semua. Dengarkan, perhatikan. Atau fasma'u wa ati'u. Dengarkan dan taatilah. Karena apa? Khairun tu'maru bi aw syarrun tunha'an. Ketika kalimat ya ayyuha, maka itu menunjukkan sebuah identitas, panggilan kemuliaan, panggilan kelembutan. Maka dengarkan, setelah ya ayyuha, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu perintah kebaikan atau keburukan dari larangan, atau nizamul hayat, atau satu aturan kehidupan. Allah tidak memanggil yal mu'minun atau ya nas, padahal sama-sama ya harfun nida. Mengapa tidak yal mu'minun, wahai orang-orang beriman? Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Amanu tasrifun lil mu'minin. Artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan sifat terbaiknya, yaitu al-iman. Yal mu'minun hanya menunjukkan identitas, wahai orang beriman. Tapi kalau itu ya ayyuhalladzina amanu, di samping identitas juga sekaligus tasrif,
menunjukkan kemuliaan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Idza sami'tum hadzal nida," kalau kau dengar ini panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau apa? Fasma'u wa ati'u, ay far'ah sam'u. Dengarkan baik-baik, perhatikan. Setelah itu pasti Allah akan ada 3 minimal, yaitu 1 perintah kebaikan, larangan dari sebuah keburukan, atau nibul hayat, aturan kehidupan. Maka ya ayyuhalladzina amanu, kemuliaan, panggilan yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan kemuliaan untuk hamba-hamba Allah yang beriman dengan sifat terbaiknya, yaitu iman. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu amanu, orang-orang beriman. Apa itu iman? Maka kalau kita lihat dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, sama-sama hadis sahih. Siapa orang yang berpuasa imanan. Imanan, kita mengartikan kata iman itu percaya, meyakini. Tapi lebih dari itu sebenarnya. Iman tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil jawarih. Nah ini bukan sekedar kita yakin doang. Kita puasa bukan sekedar kita yakin ini dari Allah, bukan sekedar itu. Tapi ada taqrirun bil lisan wa amalun bil jawarih. Maka nanti kalau kita ada hubungannya dengan kutiba alaikumus siyam, mungkin al-siyam secara harfiah maknanya al-imsak anil muftirat, menahan dari yang membatalkan puasa, minal akli wasyurbi wal jima', menahan dari hawa nafsu. Tapi kalau kita perhatikan kata iman di sini, wa amalun bil jawarih, maka ada puasa itu mengendalikan hawa nafsu, tapi ada juga puasa mengendalikan daripada indera kita. Kalau cuma mengendalikan daripada hawa nafsu, makan, minum, jima, insya Allah bisa semuanya. Ya, enggak makan, enggak minum, insya Allah bisa. Ya. Bahkan sekarang anak-anak SD sudah terbiasa puasa. Anak kecil yang usia 7 tahun mereka sudah biasakan puasa. Bagus. Tapi kita yang dewasa ini harus juga memahami kata-kata daripada iman itu tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amal bil jawarih. Yang kalau kita artikan mengaktualisasikan, mengimplementasikan al jawarih, anggota tubuh kita, panca indera kita. Maka ada puasa mengendalikan panca indera itu. Itu iman. Artinya kalau menurut Jabir bin Abdullah dalam sebuah atharnya, ada yang mengatakan ini hadis. Ya, riwayat Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata Jabir bin Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa qalbuka wa lisanuk anil kadhib wal maharim wa da'ad al-ajar." Tuh. Kalau kamu berpuasa, maka hendaklah puasa, hendak juga yang namanya pendengaran berpuasa, penglihatan berpuasa, lisanmu juga puasa. Anil kadhib wal maharim, dari bohong atau melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Wada adalah ajar, jangan kamu tinggalkan kamu daripada menyakiti tetangga. Wa amul bil jawarih amanu, wahai orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, luar biasa. Tasrifun lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam sebuah tafsir
yaitu Taisirur Rahman. Sebenarnya judul aslinya Taisirul Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, yang dikarang oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasr As-Sa'di, ada tafsir As-Sa'di. Beliau memberikan komentar dalam sebuah karyanya, kata-kata kalimat ya ayyuhalladzina amanu sampai akhir ayat la'allakum tattaqun. Benarkah puasa itu dapat membentuk orang bertakwa? Apa korelasinya? Kutiba alaikum shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata menurut beliau fa inna shiyam akthar min asbabit taqwa wa mimma istamala alaih. Jadi bahwasanya puasa itu menurut beliau adalah salah satu penyebab yang menyebabkan orang menjadi bertakwa. Bahkan beliau mengatakan akbari asbab, paling besar faktor yang menentukan seorang hamba bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang muttaqun. Apa alasannya? Minimal ada 3. Yang pertama beliau katakan fa innal shaim yatruku ma haramallah alaih min al-akli wasyurbi wal jima' allati tamilu 'alaiha nafsuh mutaqarriban ila Allah rajian bi tarki thawab. Jadi yang pertama anna shaim, orang yang puasa itu yatruk ma haramallah, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Kalau yang boleh-boleh saja kita mampu untuk meninggalkan, karena itu dari perintah Allah. Makan itu boleh, minum boleh, tapi lagi puasa Allah perintahkan jangan, kita mampu. Maka tentu yang haram kita akan jauhkan. Artinya apa di sini? Ketika orang yang puasa, maka salah satu daripada syaratnya adalah ketauhidan yang mantap. Puasa itu karena iman, artinya tauhid, perintah dari Allah. Maka puasa lillahi ta'ala, mutaqarriban ilallah, semata-mata untuk taqarrub kepada Allah, rajin bi tarkihi thawab. Dan wahtisaban itu tadi, semata-mata mengharap ridho Allah. Jangan saya katakan puasa karena rutinitas tahunan. Tetangganya puasa karena malu, puasa aja. Atau tekanan sosial, kantornya semuanya muslim pada puasa, ikutan puasa. Akhirnya itu tadi Bapak, ketika kita puasa sekedar rutinitas tahunan, karena yang lain pada puasa, bukan karena Allah, bukan niatnya taqarrub kepada Allah, pada akhirnya kita ketika keluar Ramadan tidak mendapatkan daripada yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan karena Allah, bukan karena imanan itu, bukan karena keyakinan yang mantap, tapi karena tekanan sosial, karena malu dengan tetangga, atau niat di luar daripada itu semuanya, bukan karena Allah. Pada akhirnya apa kata Nabi? Rubba shaimin, atau kam min shaimin, ada wa fi riwayatin rubba shaimin wa fi riwayatin kam min shaimin. Dan kata Nabi, rubba shaimin ini berapa banyak artinya? Kam min shaimin berapa banyaknya? Bisa diartikan betapa banyak. Berarti banyak di antara kita yang kualitas puasanya hanya dapatkan lapar haus saja. Jadi rubba shaimin laisa lahu min siyami, atau laisa lahu min siyami jaza. Dari puasanya enggak dapat apa-apa, enggak dapat ganjaran pahala, illal ju', kecuali lapar dahaga saja, rugi kita. Dan ini yang dikatakan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, wa qala hadha hadisun hasan sahih. Ragima an purajul, ragima an purajul, rugi, betapa ruginya, ya, betapa kerugian yang besar. Idza dakhala akhir Ramadan, fisiknya ada di Ramadan,
tubuhnya ada di Ramadan, sumang salakha, keluar Ramadan qabla an yughfarlah. Tidak dapat ampunan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu itu tadi. Kita puasa sekedar rutinitas tahunan saja. Ya. Ma'asyiral muslimin wa zuratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Menurut beliau Ibnu Sa'ad tadi, jadi orang puasa itu meninggalkan apa yang Allah haramkan minal muftirat yang mata. Minal akli wa syurbi wal jima' allati tami'u ilaiha nafsu. Padahal nafsu, hawa nafsu kita pengen begitu. Tapi Bapak sekalian, kalau kita lihat daripada penjelasan beliau, bahwasanya puasa bukan sekedar al-imsak anil muftirat, tapi juga puasa mengendalikan panca indera itu tadi. Dari kalimat tadi itu. Allati tami'u ilaiha nafsu. Bagaimana panca indera kita ini bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, inilah puasa yang hikmah. Kita berusaha. Al-Fakir tentu jauh daripada kesempurnaan. Tapi kita berusaha. Bagaimana lisan kita itu? Ya, ini lisan. Ada sebuah, mungkin bisa dikatakan ini sebuah kalimat mutiara. Tapi ada yang mengatakan ini sebuah hadis. Tapi saya tidak mengatakan ini. Jadi ada 5 perkara yang bisa menyebabkan pahala puasa kita jadi tidak dapat apa-apa. Jadi hilang. Jadi sia-sia. Al-kadzib, bohong. Wan namimah, adu domba. Wal ghibah, ghibah, mengorek-ngorek aib orang lain. Tajassus, cari-cari kesalahan orang lain. Kita kadang-kadang mohon maaf, lagi puasa ghibah ngomongin orang sedikit. Ada pengurus, maaf. Mungkin ada imam yang keliru, kita ngomongin itu imamnya. Mungkin ada misalnya apa dan sebagainya. Kita anggap itu jadi biasa, padahal itu sesuatu yang dikatakan ghibah. Kalau misalnya keburukan yang kita. Ya. Kemudian apa lagi? Wada. Adalah jar. Nyakitin tetangga dan sebagainya. Termasuk Bapak sekalian, yaitu apa? Israf indal futur. Berlebih-lebihan ketika kita berbuka puasa. Itu juga mohon maaf. Kalau sumama al-israf indal futur, kita ngumpul itu hidangan. Ketika kita berbuka, kita kumpulin itu hidangan. Mohon maaf misalnya es sampai 3 macam. Belum lagi ayam opor, ayam goreng, ayam apa. 1 jam kita udah mandangin itu. Mana yang boleh makan. Tapi tetangganya lagi kesusahan. Tetangganya lagi sedih. Tetangganya anaknya mah buka pakai apa mah? Ya cuma kerupuk doang adanya. Tapi di saat itu ada dia berlebihan. Padahal Ramadan itu bukan untuk sibuk dengan hidangan, tapi dengan ampunan. Tapi kita sibuk dengan hidangan. Ya masalah ngabuburit silakan. Tapi yang jelas makna daripada puasa jangan sampai kehilangan hikmah dan makna itu puasa. Jadi yang tidak diboleh itu adalah mempersulit, mempersibuk dengan hidangan. Ngabuburit semuanya dibeli. Lalu ketika azan, mohon maaf, es 3 gelas langsung habis. Makannya lagi 2 piring. Akhirnya sholat tarawih, sholat isya. Enggak ke masjid. Atau misalnya udah nggak bisa gerak. Nah ini kita termasuk, mohon maaf, dalam keterangan ini memang kitab ini apa? Ini dikatakan oleh Ahmad Syakir, ulama abad ke-13 Hijriah. Orang yang puasanya begitu tuh pahalanya nggak dapat. Ngumpulin hidangan, makan berlebihan. Tapi saudaranya merasakan miskin. Ma'asyiral muslimin. Jadi
Itu saya katakan. Kalimat tadi, bagaimana kita puasa ya, mengendalikan panca indera kita. Kemudian yang terakhir, ya, an-shaim yudarribu nafsah. Kata beliau nih, Ibnu Sa'di dalam tafsirnya. Jadi yang namanya puasa itu juga dapat yudarribu nafsah, melatih dirinya ala muraqabatillah, bahwasanya dia sedang diawasi Allah. Nah, ini yang penting. Kalau orang tadi itu yang pertama sudah meninggalkan al-muftirat yang membatalkan puasa, kemudian juga panca inderanya puasa, maka fungsi daripada kata puasa itu juga yudarribu nafsah ala muraqabatillah, jujur dia, punya sifat jujur. Nah, jujur albir yahdi ilal jannah, kejujuran. Oleh karena itu bagaimana supaya kita jujur? Ternyata dari puasa itu jadi. Dari sifat jujur. Di rumah kita tidak ada orang lain. Ada makanan begitu enak, sisa daripada sahur misalnya. Dibuka tutup saja, kita lalu ada lapar, haus, luar biasa. Dibuka. Kalau saya makan ini, batal. Oh, Allah lihat saya. Allah lihat saya. Nah, dimanapun kalau kita berada punya sifat jujur, aman. Di kantor, Pak, ini bagaimana proyek ini? Oh, di markup. Tanda tangan, oh, mohon maaf. Ini soal. Ini sahih. Tapi nggak ada yang lihat, Pak. Allah ngelihat. Nggak ada, Pak. Tutup pintu rapat-rapat, jendela tutup. Allah lihat. Jujur. Sama seperti tadi, saya mau makan, Allah lihat saya. Yudaribu nafsah. Ya, ala muraqabatillah. Maka jujur ini kan kalau dari saya ketika belajar di pondok itu al-sidqu asasun najah. Yang namanya jujur itu pangkal kesuksesan. Ya. Tapi sekarang ini kata-kata jujur sudah mulai sedikit diburamkan. Kalau nggak jujur nggak beruntung katanya. Di kantor-kantor, kalau semua ada seorang karyawan jujur nggak diajak untuk sebuah proyek. Mengapa? Wah, ini jadi halangan ini. Padahal Bapak Indra Hamdulillah, ketika jujur itu mengandung sebuah keberkahan. Buat apa harta begitu banyak melimpah tapi tidak berkah? Tapi dengan kejujuran, tentu kita inginkan harta banyak melimpah berkah. Maka kalau kita baca warizqan halalan katsirun thayyiban mubarakah, ya sekalipun itu sudah thayyiban mubarakah, udah banyak thayyib mubarakah berkah. Nah, kejujuran ini Bapak sekalian itu menyebabkan seseorang bisa ilal bir wal bir yahdi ilal jannah, kan ke surga. Maka la'alakum tattaqun, agar kamu jadi hamba yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, kata beliau dalam menafsirkan daripada ayat tadi, fil ghalib, secara umum bulan Ramadan itu taksurul ibadah, memperbanyak ibadah. Berarti bulan ini adalah bulan kasrah. Kasratul ibadah, kasratul qiraatul Quran, kasratul sadaqah, kasrah khutwat ilal masajid, memperbanyak melangkah menuju masjid. Memperbanyak. Jadi memperbanyak, Pak. Artinya kita menanam sekarang ini. Dalam sebuah kata mutiara, likulli syai'in hasad wa hasadu ummati ma baina sitin ila sab'in. Setiap segala sesuatu punya masa menanam. Dan menanamnya umatku umur 60-70. Ini kita sedang menanam, Pak. Kapan menuainya? Kematian. Ya, sebagaimana petani sekarang menanam. Nanti pada waktu panen. Atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali. Nah, kita sedang menanam sekarang. Kapan menanamnya? Sekarang ini sekarang. Ini sekarang sedang menanam kebaikan. Ya. Di bulan ini ayo kita tanam sebaik-baiknya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, sabiqu
ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ilal amr. Ada ayat lain, fastabiqul khairat, berlomba-lomba, disuruh berlomba-lomba kita. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik perbuatan daripada engkau semuanya. Maka Bapak sekalian, ini Ramadan tidak menghitung hari, ya Allah. Mungkin sebagian orang ada yang senang, tapi ada yang sebagian hamba Allah dia menangis. Menangis saya. Ya Allah, tinggal hitungan beberapa hari tapi belum sempurna saya baca Quran. Belum banyak saya sedekah. Belum banyak saya baca Quran, masih malas. Kenapa lebih banyak HP yang saya lihat HP, kalau HP sehari 3 jam, kenapa saya baca Quran cuma 30 menit? Tanyakan diri kita. Padahal Ramadan dikit lagi. Kita apakah sudah ada jaminan dapat ampunan Allah? Belum. Maka Masya Allah, sabiqu wasari'u ila maghfiratin. Buruan, cepetan untuk mohon ampun kepada Allah. Ini bulan. Kalau kita ingin dapat ampunan Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Puasa karena iman wa ihtisaban, Ustaz sulit iman karena ya udah, man qama ramadhana, siapa orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih. Karena iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min hadis Bukhari wa Muslim. Ini kadang puasa kita kurang sempurna, tarawihnya juga begitu. Tarawihnya karena rutinitas, ramein doang. Kalau di Korea Thaibah saya lihat jamaahnya, alhamdulillah, ya, jadi ramai terus. Ya. Tapi Al-Fakir keliling beberapa masjid, ya mushola, ya tinggal beberapa baris. Ya. Saya tanya, ini malam pertama bagaimana? Wow, sibuk, sampai kesusahan nyari karpet. Mengapa? Jamaah membludak. Sekarang ya segini saja. Hadirin, kita tanyakan. Ini Ramadan, Masya Allah, bulan harta karun, peluang emas yang tinggal beberapa hari lagi. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita menanam. Dan ingat kata Nabi, a'maru ummati, umur daripada umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuz zalik. Ada yang lebih dari itu sedikit daripada jumlahnya. Tapi 60 70 itu di mana umur daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mari, ya. Mau apain lagi dah? Ya, sudah kita Allah kasih begitu macam nikmat. Sehat alhamdulillah. Tangan kita sehat, kaki kita sehat, pendengaran kita sehat, mata kita sehat. Apalagi kantong juga alhamdulillah. Maka mari kita manfaatkan, optimalkan sisa daripada Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ikuti saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an waj'alna fihi minal maqbulin. Allahumma tahhir qulubana wastir uyubana waghfir dhunubana fi syahri Ramadan wa la taj'al Ramadan yamurru alaina illa wa qad ghayyartana ila halin afdal. Allahumma ij'al Ramadan syahidan lana wa la alaina waqtubna fihi min utaqa'i minan nar waqtubna fihi min ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.